senyuman mereka. So come on people, let's do it now. Let's do it now. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. Your love, your love, your love, come on people. Your love, your love, your love, your love. Come on people, come on, 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 come on people. Let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on, do it now. Let's do it now. So come on people, let's do it now. Come on people, let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on. Sesaat lagi kita ikuti talk show interaktif di Radio SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, inilah sahabat 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, saya Ali K3 di Gatekeeper. Saya ditemani oleh Didin sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita berjumpa kembali sahabat di rangkaian Wadduha, Wawasan Duha, jam 7 hingga jam 11 nanti. Nah, kita awali sahabat pukul 7 hingga pukul 8 nanti di program Tukang Motivasi. Sahabat, banyak orang yang bermimpi menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis yang sukses. Namun, mereka seringkali tidak mampu mewujudkan impian tersebut karena mereka merasa tidak bisa melewati berbagai rasa ketakutan yang datang dalam pikiran mereka. Nah, sahabat, apa saja ketakutan itu dan bagaimana mengatasinya? Nah, ini dia sahabat Tukang Motivasi dengan tema 6 ketakutan yang harus dilawan. Telah hadir narasumber kita sahabat yang sudah lama sekali ya tidak bersama kita, begitu yaitu Kang Hakim. Beliau merupakan trainer, motivator dan juga NLP coach. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang, ini 1 bulan lebih ya Kang ya. Ini kemana saja Kang? Kebetulan muter-muter aja gitu. Dan kebetulan 2 minggu yang lalu saya berangkat umroh juga kan gitu ya. Jadi baru pulang sekitar seminggu yang lalu. Jadi masih agak ada oleh-olehnya, masih ada pilek-pileknya ini masih ada gitu. Kena musim dingin di sana. Dan sebelumnya kan seperti yang pemirsa mungkin ketahui, saya terlibat di pekerjaan di Oman selama hampir 3 bulan dan baru selesai kemarin akhir Desember. Jadi ya cukup lumayan sibuk dan kebetulan pas hari itu saya seharusnya diminta di sini, pas posisinya di Jakarta. Kemana Masya Allah. Baik. Saya kangen dengan SAS FM ini sebenarnya. Hari kemarin 3 hari yang lalu saya dihubungin begini. Oke. Insya Allah saya ada di sini walaupun nanti sore mungkin saya berangkat ke Jakarta lagi. Oh, nanti sore ke Jakarta lagi. Kalau begitu. Jadi gitu. Kang, walaupun sibuk seperti itu masih ingat nggak Kang? Ini masakan terakhir masa apa ini Kang? Masakan terakhir di mana? Di mana? Di Oman atau yang di sini? Ya di Oman saya sudah lupa masakan terakhir karena saya agak kurang berminat dengan masakan di sana gitu kan. Cuman yang kalau di rumah masakan terakhir istri saya opor. Baik Kang. Kita ingatkan untuk sahabat SAS FM yang ingin bergabung bersama kita, Anda ingin bertanya begitu sahabat ya terkait tema yang kita bahas, yaitu 6 ketakutan yang harus dilawan. Silahkan sahabat di line telepon 8297299 ataupun Anda di SMS 0812306345. Anda yang saat ini streaming sahabat boleh melalui Facebook dan juga Twitter kita ya. Facebook kita SAS FM spasi Surabaya dan Twitter kita @sasfmsby. Hati-hati sahabat Anda yang sedang di jalan, tetap fokus, patuhi rambu lalu lintas yang ada. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bahasan kita bisa menambah wawasan untuk Anda, karena kita dalam rangkaian Wadduha, Wawasan Duha. Baik, Kang Hakim, kita akan langsung membahas ya 6 ketakutan yang harus dilawan oleh pebisnis ini. Iya.
Mas Alik tentu masih ingat tema terakhir kita diskusi di sini, yaitu menembus batas. Iya. Ya kan, hari itu kita bicarakan tentang apa sih yang seringkali menghambat pergerakan kita untuk ke depan gitu kan. Kita itu kalau ditanya, setiap orang kalau ditanya maunya kamu lebih baik atau lebih sukses, iya, semuanya jawabannya sama. Namun tidak banyak yang bergerak, betul-betul bergerak dari jawaban itu gitu. Nah, karena apa? Karena waktu itu saya sampaikan ada satu ketakutan besar, yaitu tadi fear atau ketakutan. Satu hambatan besar yang membuat kita itu berhenti di tempat kita. Baik itu dari secara karir, baik itu dalam usaha atau bisnis, baik itu dalam mungkin peran kita di masyarakat, kita tuh berhenti jegrek gitu ya. Nah, atau mungkin kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kita berhenti, tidak berprogres, tidak ada progres lebih maju atau ke depan atau lebih baik dari yang kemarin. Apa persoalan utamanya adalah ketakutan. Hari itu kita bahas ketakutan. Baik. Ya kan? Sehingga akhirnya temanya kita menembus batas. Batas apa? Batas ketakutan. Jadi kita itu dihadapkan pada dinding. Ada dinding besar sekali di depan kita yang membuat kita tuh berhenti. Baik. Jadi ini tema ini adalah turunan ya dari bahasan kita sebelumnya. Nah, kita detilkan hari ini. Kita coba detilkan. untuk detilkan hari ini. Dan seandainya tidak selesai hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Kebiasaannya nanti banyak penelpon terus ini ya, kita coba semaksimal mungkin. Jadi salah satu yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin saking seringnya kita dengar, saya khawatir para pendengar hari ini dan kita semuanya merasa bahwa itu menjadi tidak penting lagi. Awas, hati-hati dengan jebakan sering mendengar dianggap menjadi tidak penting. Bahkan seharusnya kalau sering kita dengar itu indikasi bahwa itu karena sangat penting. Gitu ya. Jangan terbalik gitu ya. Kita tuh sering kali terbalik. Misalkan ya, saya mau mengambil satu permisalan. Kalau khutbah Jumat itu bahkan sampai dijadikan rukun khutbah itu adalah apa? Ajakan untuk bertakwa. Setiap kali kita mendengar khutbah Jumat itu berarti usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu dibaca oleh para pengkhutbah Jumat. Sampai-sampai saya saking seringnya dengar sampai ikut hafal gitu ya. Ya kan? Baik. Saya nasihatkan kepada diri saya dan Anda semuanya untuk bertakwa, dan jangan sekali-sekali mati dalam keadaan belum bertakwa. Ini kita dengar tiap kali Jumat. Mungkin orang-orang apa sih ini tiap kali Jumat dengerin ya. Yang khawatir kita masuk dalam jebakan bahwa udah denger tiap hari nggak penting lagi. Iya. Jangan. Justru kebalikannya Kang ya. Ini kita bahas selalu agar familiar. Ini karena penting. Karena penting. Karena begitu pentingnya, ya kan, sehingga akhirnya seringkali tidak hanya saya, pembicara yang lain pun, motivator yang lain pun selalu membicarakan ini. Persoalannya, apakah jika Anda mendengar setiap hari, apakah Anda benar-benar memahaminya? Ini kan jadi pertanyaan. Jangan sampai kita itu tadi dengar tiap hari. Ada satu kisah sebelum kita mulai. Ada satu kisah ya kan, seorang anak kecil yang dia diutus oleh ayahnya yang seorang guru ngaji, seorang guru pendakwah begitu ya, di sebuah kota. Dia hari itu menyebarkan selebaran di musim dingin yang sangat luar biasa, ya kan? Dia menyebarkan selebaran, mengetuk setiap pintu, tok 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 tok, buka pintu, Pak, Ibu, datang ya Bu ke pengajian di masjid, datang ya Bu ke pengajian, dikasih brosur, selebaran, atau diundang dia. Dari waktu ke waktu, walaupun yang datang ke pengajian itu sedikit tidak banyak, dia tetap anak kecil itu disuruh ayahnya untuk tidak putus asa memberikan undangan kepada undangan kepada para masyarakat setempat untuk datang ke dalam pengajian. Sampai suatu ketika dia mengetuk sebuah pintu yang lama sekali tidak dibuka, tidak dijawab pintu itu. Tapi si anak kecil tidak berputus asa karena pesan ayahnya, jangan pernah berhenti mengundang orang kepada kebaikan. Dia tidak berputus sampai dibukakan. Akhirnya tidak lama kemudian si tuan rumah, seorang nenek-nenek yang sudah tua, dia buka pintu. Apa nak? Apa cu? Ini ada undangan pengajian Ibu. Undangan kali itu isinya adalah apakah hidup Anda membosankan dan Anda tidak tahu kemana arah tujuan hidup Anda, atau apakah Anda kehilangan makna hidup Anda, datanglah dalam pengajian kami. Begitulah judulnya kira-kira. Walhasil berapa minggu kemudian dalam pengajian itu si nenek datang dalam pengajian itu. Dia datang
dan memberi testimoni. Saya bersyukur, saya berterima kasih adanya pengajian ini. Kenapa? Karena 3 minggu yang lalu andai saja tidak ada anak kecil yang mengetuk pintu saya, sekarang saya tidak hadir di sini. Apa yang terjadi? Karena pada saat itu dia sedang menggantung lehernya dan akan bunuh diri. Di saat yang bersamaan si anak mengetuk, si nenek hampir tidak menghiraukan. Dia bilang, apa sih ini yang mau mengganggu saya? Diketuk lagi, si anak gigih sekali, diketuk lagi sampai akhirnya nenek itu melepaskan. Oke, saya buka dulu pintu, nanti saya lanjutkan bunuh dirinya. Mungkin begitu ya. Nah, dibuka pintu itu, kemudian ada apa, Nek? Apa ada mana? Ini undangan. Dibacalah undangan itu. Pada saat yang bersamaan dia sedang kehilangan makna hidupnya. Dan temanya tepat sekali. Kemudian datang di pengajian itu dia disadarkan oleh pengajian, diselamatkan nyawanya, sehingga dia akhirnya tidak jadi bunuh diri. Bayangkan kalau dia bunuh diri, dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Baik. Hanya karena sebuah undangan kecil dia diselamatkan. Nah, hari ini SAS FM sedang berperan untuk mengundang kita semua menjadi orang lebih baik. Maka ini himbauan juga SAS FM untuk tidak pernah berhenti memberitakan satu hal yang baik gitu. Baik. Kita mulai ya. Baik, Kang. Intinya adalah ini sebenarnya berulang-ulang kita dengarkan. Iya. Berulang-ulang itu ada maksudnya. Iya. Ya, karena memang ini karena penting memang gitu sangat ya. penting. Ini sangat penting. Karena sangat penting. Betul. Sama seperti cerita dari nenek tadi itu ya. Iya. Baik. Jadi ketakutan pertama yang sering kali kita dengar adalah kita takut untuk gagal. Takut gagal. Iya. Takut mengambil resiko. Padahal salah satu cara terbaik untuk menghadapi sebuah kegagalan adalah dengan menghadapinya. Iya kan? Tidak ada yang namanya usaha tanpa sebuah kegagalan. Kegagalan itu selalu datang bersamaan dengan keberhasilan. Itu adalah sebuah seperti uang dua sisi mata uang. Jadi tidak ada. Kalau ada kesuksesan selalu ada kegagalan. Di mana ada masalah di situ ada emas. Kan dalam masalah sendiri kalau dihilangkan M-nya alanya jadi mas kan gitu. Iya bisa. Iya kan? Jadi lihat dalam setiap kejadian, peristiwa, musibah atau apapun, di situ pun ada peluang sebenarnya. Jadi jangan pernah mengatakan, kita ini seringkali menganggap bahwasanya kegagalan itu adalah faktor negatif dalam sebuah usaha kita. Orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil dalam bisnisnya bukan karena mereka tidak menghadapi resiko kegagalannya, tapi karena mereka tahu resiko kegagalannya, mereka kemudian memikirkan bagaimana mengelola supaya tidak terjadi kegagalan itu. Inilah bedanya orang berhasil sama orang yang tidak berani melakukan langkah keberhasilan atau langkah kesuksesan, karena mereka, saya mohon maaf saya katakan pengecut, adalah mereka tidak berani menghadapi kegagalan karena mereka takut menghadapi kegagalan. Sementara orang sukses, mereka menghadapi kegagalan dan sadar kegagalan itu ada, maka dia kelola supaya tidak terjadi kegagalan itu. Dia mengelola. Baik. Jadi di situ Kang ya. Resiko selalu ada, bahaya selalu ada. Yang kaitannya dengan pekerjaan saya lama di pekerjaan sampai hari ini pun menjadi konsultan di bidang pengeboran minyak. Ya kan, mengebor minyak di bumi, mengeluarkannya itu resikonya sangat luar biasa besar. Bahayanya sangat luar biasa besar. Dari mulai kita mengeluarkan satu bahan yang bisa terbakar dengan mudah, meledak dengan mudah, tekanan yang sangat tinggi. Bayangkan tekanan yang kita hadapi dari sumur minyak itu bisa sampai 10.000 PSI. Ban mobil, truk itu cuma 35 PSI. Iya, sekitar itu ya. Kalau meledak suaranya nggak karu-karuan kan. Coba kita bayangkan, ini 10.000 PSI. Peluru pistol itu bisa lari tidak lebih dari 1000 PSI. Itu peluru udah kecepatannya seperti itu. 10.000 PSI. Anda bayangkan itu betapa bahayanya. Nah, kita tahu dan kita sadar itu. Namun karena kita butuh itu, kita harus hadapi. Dan bagaimana supaya kita tetap bisa mendapatkan manfaatnya tanpa kita menghadapi kegagalan? Kita manage, kita kelola bagaimana supaya kegagalan itu tidak terjadi. Kita usahakan maksimal. Semua disiplin ilmu kita terapkan di sana. Hasil apa? Manusia sekarang menikmati minyak kan? Baik. Jadi kalau semisal saat pengeboran ini memikirkan terlebih dahulu tentang wah ini risikonya besar nih, nggak berani ngebor akhirnya. Hari ini kita nggak menikmati minyak. Jadi yang sukses itu adalah kita siapkan antisipasinya biar tidak meledak, biar tidak kegagalan itu pasti ada, tapi kelola. Baik. Hadapi dengan mengelolanya. Bukan dengan lari dari kegagalan itu. Anda tidak akan berjalan kalau lari dari kegagalan itu. Manusia tidak akan ngebor. Pada awal pengeboran minyak dulu dikatakan, saya banyak cerita pengeborannya karena bidang saya.
Orang dulu ngebor ngawur-ngawuran awalnya. Wah, ditusuk-tusuk aja itu bumi pakai pipa auto nyebrot gitu ya. Kata orangnya muncrat, nah karuan banjir minyak itu kejadiannya. Kemudian mereka tahu, wah ternyata kalau kita mencari seperti ini resikonya luar biasa besar. Maka bagaimana kita kelola? Mulai dari bahan baku besinya harus tidak boleh pecah. Misalkan cara tekniknya, ya kan, disiplin begininya. Orang tidak boleh melanggar ini itu. Kalau misalkan tekanan 10.000 maka kamu harus menggunakan peralatan yang kemampuan menghandle tekanannya seberapa. Jangan main-main, tekanannya 10.000 kamu pakai alat yang bisa hanya mampu sampai 7.000, ya pecah lah. Kalau begitu kamu menantang kegagalan namanya. Oke. Ya kan? Baik. Itulah mengelola resiko. Itu ya, harus ada caranya mengelola risiko. Mengelola itu ya. risiko. Nah, nanti seperti apa kita bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya, Kang, ya. Kita akan jeda dulu. Dan sahabat, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kita, sahabat, bertanya terkait tema yang kita bahas di line telepon 8297299, SMS kita 0812-306345. Sahabat, tukang motivasi akan kembali setelah yang berikut ini. Mutiara Al-Quran SAS FM. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wa bil ashari hum